Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pendengar yang dirahmati Allah, sebuah hadis mengisahkan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda hampir meninggal dunia. Dia berkata kepada Nabi SAW bahwa ia tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Nabi SAW mendatanginya dan bertanya apa yang terjadi. Jawabnya, ya Rasulullah, dalam hatiku terasa ada sebuah kunci yang menutupinya. Setelah diselidiki, akhirnya diketahui bahwa ibu pemuda itu sedang marah kepadanya karena ia telah menyakiti hati ibunya. Maka Rasulullah SAW memanggil ibunya, kemudian beliau bersabda, jika orang-orang telah siap menyalakan kayu bakar untuk membakar anakmu, apakah kamu tidak akan menolongnya dan mengampuni kesalahan anakmu? Jawabnya, tentu aku akan menolongnya dan memaafkan. Jika kamu memaafkan, maka dosa dan kesalahannya juga akan dimaafkan. Kemudian ketika ditalkin kalimat la ilaha illallah kepada pemuda itu, segera ia dapat mengucapkan la ilaha illallah. Nabi SAW sangat bersyukur karena seseorang telah terselamat dari api neraka. Masih banyak kisah lain yang serupa dengan kisah di atas. Karena dosa-dosa kita hancurlah kehidupan dunia dan akhirat kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan tentang khutbah Nabi SAW berbunyi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa mencampurkan ucapannya dengan kesyirikan, maka wajib baginya surga. Ali radhiyallahu anhu bertanya, apakah yang dimaksud dengan mencampurkan itu? Nabi SAW menjawab, cinta dunia dan mencarinya. Banyak orang yang bersikap seperti para nabi, tetapi amalan mereka merupakan amalan seorang takabur dan sombong. Jika kalimat la ilaha illallah diucapkan tanpa merusaknya, maka wajib baginya masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu langit hingga ke arsy Allah selama ia menghindari diri dari dosa-dosa besar, yakni dosa syirik. Tirmizi. Betapa besarnya manfaat la ilaha illallah, dan dengan membacanya merupakan sarana bagi terkabulnya doa. Bahkan dengan membaca kalimat ini la ilaha illallah dapat mencapai arsy ilahi. Subhanallah. Meskipun seseorang berdosa besar, ia tetap memperoleh manfaat dari kalimat ini. Mullah Al-Qari rahmatullahi berkata, menghindari dosa besar adalah syarat untuk disegerakan dan dikabulkannya doa. Juga menyebabkan pintu-pintu langit terbuka. Bukan sebagai syarat untuk memperoleh pahala, karena pahala tetap diberikan tanpa syarat. Sebagai penjelasan, sebagian ulama menulis bahwa seseorang yang wafat dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka ruhnya akan menembus langit dan pintu-pintu langit akan terbuka untuk menghormatinya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada dua kalimat. Kalimat pertama tidak akan berhenti sebelum mencapai arsy, dan kalimat kedua nurnya akan memenuhi seluruh langit dan bumi. Kalimat yang pertama adalah la ilaha illallah, dan kedua adalah kalimat la Allahu akbar. Dari Ya'la bin Sadat radhiyallahu anhu, ia telah berkata kepadaku Abi Sadat bin Aus dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu juga hadir. Mereka berdua berkata, ya Rasulullah, kami ingin mendengar kabar tentang orang yang beriman. Maka kata Nabi SAW, orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalimat la ilaha illallah juga adalah kalimat yang
dan membenarkannya. Ia berkata pada suatu ketika, kami berada di majelis Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya, apakah ada di antara kalian orang-orang asing, yaitu ahlul kitab atau Yahudi dan Nasrani? Kami menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, menyuruh menutup pintu-pintu lalu bersabda, angkatlah tangan kalian dan ucapkanlah la ilaha illallah. Kami pun mengangkat tangan kami sejenak dan mengucapkan la ilaha illallah. Lalu beliau mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, sesungguhnya karena kalimat inilah engkau telah mengutusku, dan dengan kalimat ini pula engkau telah menjanjikan surga kepadaku, dan engkau tidak akan mengingkari janji itu. Lalu beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam berkata, bergembiralah bahwa Allah telah mengampuni kalian. Riwayat Ahmad dan Tabrani, insyaallah. Niat amal dan sampai. Mengapa Rasulullah SAW menanyakan apakah di antara kalian ada orang asing atau ahli kitab, Nasrani dan Yahudi? Dan mengapa Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mengangkat tangan serta menutup pintu? Beliau SAW melakukan semua itu karena ingin memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang membaca kalimat tersebut, sedangkan bagi yang bukan muslim sama sekali tidak memiliki harapan tersebut. Berdasarkan hadis inilah para ahli sufi melatih para muridnya, para ahli mursyid murid-muridnya agar selalu mengucapkan kalimat ini. Tertulis dalam kitab Jami'atul Usul bahwa Nabi SAW pernah melatih zikir kepada para sahabatnya dengan cara berjamaah atau perorangan infiradi. Beliau menyuruh para sahabat menutup pintu agar mereka dapat bertawajuh sepenuhnya dalam zikrullah. Dengan tidak adanya orang asing, hal itu akan menjauhkan diri mereka dari gangguan. Meskipun Rasulullah SAW tidak merasa terganggu sedikit pun. Sebab saya menyebutkan untuk bersenang-senang denganmu secara diam-diam, pintu tertutup dan mulut terbuka untuknya, insyaallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, perbaharailah iman kalian. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana memperbaiki iman kami? Sabda Nabi SAW, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Riwayat Bukhari. Dari Rasulullah Nabi SAW bersabda, iman akan rusak sebagaimana kain menjadi rusak, maka berdoalah kepada Allah agar Dia selalu memperbarui imanmu. Maksud menjadi rusak ialah iman menjadi lemah karena perbuatan dosa. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa jika seseorang berbuat dosa, sebuah noda hitam ada hadisnya di hatinya. Jika ia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka noda itu akan hilang. Jika ia berdosa lagi, maka noda hitam kedua pun muncul di hatinya. Dan seterusnya demikian. Maka hatinya akan menjadi hitam. Pekat seperti karat. Sebagai firman Allah SWT, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali lagi tidak demikian. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan menutupi hati mereka. Al-Mutaffifin 14. Hati yang mengeras akan sulit berubah dan sulit kebenaran. Sebuah hadis menyebutkan ada 4 hal yang membuat hati menjadi rusak. 1, berdebat dengan orang bodoh, goblok. 2, banyak berbuat dosa, maksiat. 3, banyak berhubungan dengan wanita. Berhubungan dengan wanita atau lain jenis. 4, banyak berhubungan dengan orang yang mati. Seorang bertanya, siapakah yang dimaksud orang mati ya Rasul? Nabi menjawab, orang kaya yang sombong dengan hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, perbanyaklah ucapan syahadat la ilaha illallah sebelum berpisah kamu dengannya. Kamu tidak dapat membacanya, yakni meninggal wafat. Riwayat Abu Ya'la. Faedah, jika mau tiba maka seorang tidak ada sesuatu amalan pun yang dapat dikerjakannya. Hidup di dunia hanyalah sebentar. Sekarang adalah waktu untuk beramal, bukan untuk bersenda gurau. Kehidupan setelah mati adalah kehidupan yang sangat panjang. Di sanalah akan diperoleh apa yang telah ditanam di dunia ini. Hadis dari Amr radhiyallahu anhu berkata,
Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya sebuah kalimat yang jika seseorang hafalnya dengan dibenarkan oleh hatinya, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan demikian, niscaya ia diharapkan dari api neraka, yaitu la ilaha illallah. Riwayat Imam Hakim rahmatullah alaih. Banyak riwayat lain yang semakna dengan hadis di atas. Jika yang dimaksud oleh hadis di atas adalah seorang yang dahulunya kafir lalu menjadi muslim dan meninggal dunia, maka yang demikian itu tidak menjadi masalah karena seluruh dosanya setelah ia masuk Islam akan diampuni. Alim ulama bersepakat bahwa dosa ketika ia masih kafir akan diampuni, dan jika sebelumnya ia seorang muslim lalu meninggal dunia, maka juga bukan merupakan sesuatu yang aneh jika Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya mengampuni semua dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Dia dapat mengampuni semua dosa kepada orang-orang yang dikehendaki kecuali syirik, musyrik, menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah. Mula Al-Qari rahmatullahi menulis, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum dalam hadis ini terjadi sebelum diturunkan ayat lain. Sebagian lain berpendapat bahwa maksudnya ialah menunaikan hak kalimat tersebut. Sebagaimana dalam hadis keempat yang lalu adalah pendapat Hasan al-Basri, dan Imam Bukhari menyatakan maksudnya ialah mengucapkan kalimat tersebut dengan penuh rasa penyesalan. Bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, lalu dalam keadaan seperti itu ia meninggal dunia. Sedangkan Mula Ali Qari rahmatullah berpendapat ia diharamkan dari neraka selama-lama. Niat amal dan sampaikan insyaallah. Di samping itu ada masalah lain yang lebih jelas, misalnya obat sakit perut akan menyembuhkan atau meredakan penyakit, tetapi jika setelah itu ia kembali memakan sesuatu yang dapat menyebabkan timbulnya sakit perut, tentu tidak akan sembuh. Dengan bukan berarti obatnya tidak berpengaruh, tetapi ada sesuatu yang menyebabkan obat itu tidak berpengaruh. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kunci-kunci surga ialah ucapan syahadat la ilaha illallah. Riwayat Ahmad. Kalimat ini disebut sebagai kunci karena setiap pintu itu ada kuncinya, dan kunci surga ialah kalimat ini. Karena itulah kalimat ini menjadi kunci bagi semua masalah. Kalimat terdiri dari dua bagian. Pertama adalah la ilaha illallah, dan kedua adalah Muhammadar Rasulullah. Dengan dua bagian inilah pintu-pintu surga terbuka. Masih banyak lagi riwayat lain yang menyatakan bahwa kalimat ini yang memasukkan ke surga dan menyelamatkan dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, harga surga adalah la ilaha illallah.